Arti dan batas-batas pendidikan. 1. Yaitu arti pendidikan. Pengertian atau arti dari pendidikan secara umum adalah proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari suatu generasi ke generasi lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung atau secara otodidak, maksudnya belajar sendiri. Atau juga bisa diartikan di definisi lain, yaitu pembelajaran bagi peserta didik agar dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu yang didapat dari pembelajaran di kelas, suatu pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan. Arti pendidikan menurut para ahli. 1. Menurut Profesor Dr. Imam Bernadette, pendidikan adalah usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Menurut M.J. Langenfeld, pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan juga bertanggung jawab secara susila. Menurut Ahmad D. Marimba dan Mahmud tahun 2012, pengertian pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian utama, membimbing keterampilan jasmaniah dan rohaniah sebagai perilaku nyata yang bermanfaat pada kehidupan siswa di masyarakat. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, definisi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantara, dia mengatakan pendidikan merupakan permintaan dalam kehidupan anak-anak. Intinya adalah bahwa pendidikan mengarah semua kekuatan yang ada di alam agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan yang tinggi dan kebahagiaan hidup. Sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia saat ini menerapkan sistem pendidikan nasional. Semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan harus mengimplementasikan sistem tersebut. Salah satu program pendidikan yang terkini di dalam negeri ini adalah wajib belajar 12 tahun, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Nah, dan untuk saat ini, Indonesia memiliki sistem pendidikan nasional sebagai aspek yang mengatur jalannya edukasi. Seluruh jenjang pendidikan harus menaati sistem ini, mulai dari pendidikan usia dini hingga yang paling tinggi. Sebelumnya, Indonesia menganut sistem wajib belajar 9 tahun yang terdiri dari 6 tahun jenjang dasar dan 3 tahun jenjang menengah. Namun, sistem ini meningkat menjadi 12 tahun yang bermakna 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, dan 3 tahun sekolah menengah atas. Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan mendidik secara akademis, budi pekerti, dan keterampilan. Sedangkan ada 3 instansi pemerintah yang membawahi sekolah-sekolah di Indonesia. Yang pertama ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi sekolah menengah dasar. Yang kedua yaitu ada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menangani pendidikan di jenjang yang tinggi. Dan yang terakhir ada Kementerian Agama untuk semua jenis jenjang yang berbasis agama. Sedangkan untuk batasan pendidikan, yang pertama ada pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yang kedua ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yang ketiga ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai penyimpanan tata tenaga kerja. 4. Keterbatasan dalam pendidikan. Tiap proses pendidikan mempunyai berbagai keterbatasan. 1. Batas-batas
pendidikan dalam peserta didik. Peserta didik sebagai manusia memiliki perbedaan kemampuan, bakat, minat, motivasi, watak, ketahanan, semangat, dan sebagainya. Sehingga hal tersebut dapat membatasi kelangsungan hasil pendidikan. Solusinya, pendidikan harus mencari metode-metode pembelajaran sehingga dapat berkembang semaksimal mungkin. Namun yang menjadi masalah, apakah pendidikan tersebut dapat ditolerir atau tidak? Misalnya, pendidik yang sangat ditakuti oleh peserta didik, sehingga tidak mungkin peserta didik datang berhadapan dengan pendidik yang tidak tahu apa yang akan menjadi isi interaksi dengan peserta didik. Akan menjadi kekosongan dan kebingungan dalam interaksi serta pendidik yang bermoral, termasuk tidak dapat ditoleransi karena pendidik pada dasarnya adalah usaha yang dilandasi oleh moral. Batas-batas pendidikan lingkungan dan sarana pendidikan. Lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan dan sarana yang tidak memadai akan menghambat berlangsungnya pendidikan. Di sini pendidik harus lebih kreatif memanfaatkan alam sekitar sebagai proses pembelajaran.